azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa li jami'il qura'il mukhlisin wa jami' mufassirin wa jami' hamalatil qur'anil azim wa li syafaati hadil qur'anil azim wa li manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fitarin amin ya rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman, siapa alladzina, la tattakhidu, jangan menjadikan siapa kalian semua, alladzina kepada orang-orang, ittakhadu yang menjadikan atau mengambil siapa alladzina dinakum kepada agama kalian semua huzuan untuk mengolok-olok, mahzuan artinya perolok-olokan bihi dengan din atau agama, walaiban dan juga main-main. Min artinya min di sini itu lil bayani, untuk bayan atau keterangan. Kenyataannya minal ladina gitu. Untuk rupanya ladina orang-orang, minal ladina dari orang-orang. Kenyataannya minal ladina dari orang-orang. Utu yang diberikan siapa alladzina alkitab kepada kitab min qablikum dari sebelum kalian semua. Wal kuffara dan jangan menjadikan kalian semua orang-orang kafir. Al musyrikin artinya orang-orang musyrik, bil jari dengan jar wa nasbi dan nasab. Jadi boleh wal kuffara, boleh wal kuffari. Artinya minal ladzina min qablikum al kuffari gitu kalau nak ditakdirkan atau dinampakkan. Jangan kalian jadikan auliyaan sebagai pemimpin atau kekasih atau kawan dekat. Itu maksudnya gini, kita itu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu, kita jangan senang berteman atau menjadikan teman orang-orang yang senang dalam agama itu bermain-main gitu maksudnya. Nah, biar macam mana untuk menjelaskannya? Kita jangan mengambil atau menjadikan teman orang-orang yang biasanya main-main di dalam masalah agama. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'ibam minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar auliya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan menjadikan atau mengambil orang-orang yang biasa gitu ya, biasa main-main atau mengolok-olok agama itu untuk kalian jadikan kawan atau teman atau pemimpin atau kekasih. Nah, itu begitu maksudnya. Jadi kalau bisa ibaratnya berkawan itu dengan orang-orang tuh yang sungguh-sungguh dalam agama itu. Jangan yang pagi dele, sore tempe. Nah, bahasa orang Jawa itu begitu.
Kan berubah sudah, paginya dele, rupanya ketika sore sudah menjadi tempe, besok sudah berubah lagi itu. Bukan tahu bang, jadi itu loh, jadi sayur lodeh, nah, kan itu sudah berubah lagi. Nah, itu begitu, dia lupa ya kan. Selain lupa memang dia mungkin nggak paham, akhirnya nggak karu-karuan gitu. Nah, terkadang hanya menggunakan agama ini untuk kepentingannya pribadi atau kepentingan dunianya itu ya. Nah, sama ini yang ini sebenarnya itu apa? Nasihat untuk orang-orang yang bergerak di bidang agama lah sebenarnya, atau orang-orang yang berkecimpung dalam masalah agama, nah, itu gitu. Jadi, nah, kalau di ini khususnya di Batanghari kan ada nama pegawai syara. Nah, kan gitu. Ya, jangan untuk main-main. Nah, sungguh-sungguh. Nah, usahakan begitu kalau bisa. Itu begitu ya. Usahakan ibaratnya orang-orang yang ibaratnya di bidang agama itu lebih ya, selangkah lebih maju atau selangkah lebih tahu atau selangkah lebih dulu dari yang tidak di bidang agama. Nah, itu maksudnya begitu. Itu ya, masa macam Pak Mukhlis, Pak Imam ya kan. Ini makmumnya sudah datang, ini belum dewek. Macam macam Kang Amto itu pomo kok tukang adan ya kan. Pawannya sudah masyarakatnya makmum sudah ada kok dia kemudian, kalau bisa jangan gitu. Kalau bisa kita selangkah lebih dulu atau selangkah lebih maju atau selangkah lebih tahu. Nah, gambarannya begitu. Kemarin ingat ketika kalian ngaji kitab Nasha'ihul Ibad, ya kan? Sejelek-jeleknya manusia itu termasuk 5 yang jelek, apa 4 ya? 4 yang jelek kemarin yaitu orang nggak paham agama itu kan jelek. Itu kemarin. Lah, orang yang bagian depan di masalah agama kok nggak tahu tentang agama atau nggak lebih giat dari yang lainnya, itu lebih jelek. Itu kemarin ya kan. Orang bodoh itu jelek. Lah, orang yang di bidang agama kok bodoh lebih jelek kan gitu kemarin. Nah, utama dan lebih utama, jelek dan lebih jelek kemarin dulu ya. Padahal mu'alif rahimah itu begitu. Nah, itu caranya begitu. Enggak ya Pak Pangat ngomong hari ini Bapakmu nyindir aku pula, enggak, kemarin di pelajarnya tuh loh. Diinget-inget saya tuh tugasnya cuman menyampaikan. Jangan sidik-sidik katanya Pak Muin nyindir Pak Pangat ya, enggak. Cuman menyampaikan, menerangkan, tulisannya begitu, itu gitu. Nah, ini ayat ini juga begitu. Nah, kalau mu'alif rahimahullah, enggak, ini cuman bacakan, nerangkan begitu tulisannya. Nah, masa tulisannya begitu kok nerangkan yang lainnya kan ya nanti malah mengada-ada, malah enggak boleh lagi. Sama dengan ayat ini, kita usahakan mengambil kawan yang sesungguhnya atau pedoman yang sesungguhnya atau kekasih yang sesungguhnya itu memang orang-orang yang tidak main-main di dalam masalah agama. Nah, itu begitu. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, contoh-contoh kalau di daerah-daerah desa ini ya, contoh kan masalah contoh masjid. Nah, usahakan kita tuh niatnya untuk memakmurkan masjid. Jangan nyari kemakmuran dari masjid. Lah, itu caranya begitu. Jangan dibalik loh ya. Nah, itu gitu, caranya gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wattaqu, dan takutlah atau bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitarki mawalatihim, dengan meninggalkan menjadikan mereka pedoman atau mereka itu kekasih atau mereka itu kawan atau mereka itu pemimpin. Ingkung tum, jika ada siapa kalian semua, ada itu mukminina, termasuk orang-orang yang beriman. Maksudnya beriman di sini sodikina, artinya orang-orang yang benar fi imanikum, di dalam iman kalian semua. Itu begitu.
Ini ada yang agak apa lagi ya? Wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwa wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Nanti kalau ada kata-kata layak kilun itu, kalau ada agak kasar bahasanya jangan kecil hati. Layak kilun itu artinya tidak berakal. Nanti kalau bahasa kasarnya, bahasa bebasnya, bahasanya yang di terminal-terminal tidak teh otak lah. Oke, jangan marah, itu memang bahasanya begitu, tergantung di tingkat mana lah gitu ya, kelas mana. Kalau al-mu'allif rahimah itu begitu. Nah, sekarang di tafsir ayatnya, waladina, dan orang-orang idza nadaitum ketika memanggil siapa kalian semua, ai da'watum artinya memanggil siapa kalian semua ila sholati untuk sholat, kenyataannya bil adzani dengan adzan, itakhadu menggunakan atau mengambil atau menjadikan siapa mereka kepada sholat, ais sholati artinya sholat, menjadikan huzuan untuk perolok-olok, walaiban dan untuk main-main. Bi ayasdasiu gambarannya, jika mentertawakan siapa mereka, mengejek ya, biha dengan sholat, wayatadohaku dan mentertawakan siapa mereka. Dzalika adapun itu semua orang yang model itu ittakhadhu mengambil atau menjadikan atau mengidentifikasikan atau apa namanya itu menjadi apa ya, menandakan gitu, bi annahum dengan sesungguhnya mereka, sababi annahum artinya dengan sebab adanya mereka, adanya itu kaumun kaum la yaqiluna yang tidak berakal. Ini yang agak ngeri lagi. Jadi ketika kok ada orang yang dakwah, orang yang manggil, entah itu azan, entah itu mengajak kepada sholat, lah mereka malah mengejek. Nah, ya kan, menjadi perolok-olokan. Apalagi kok suaranya jelek umpama, ya kan. Wah, wadan kok kayak kambing kecepit. Nah, umpama, ya kan. Wadan kok kayak, wah. Jangan mengejek begitu pokoknya. Nah, makanya dulu pernah kan Bang Edi apa namanya tanya, Pak, kalau orang adzan kok kayak Allah falah apa kayak Allah sholat 4 kali bagaimana? Biarin. Yang penting dia ada niat untuk memanggil orang, memberitahu orang untuk mengerjakan sholat. Maka kita tidak boleh komplain. Kecuali beliau itu tanya sama kita, gitu loh ya. Jangan kita ejek-ejek. Ini salah satu dalilnya ya. Nak khayal falah 4 kali, nak khayal sholat 4 kali atau serah. Yang penting dia mau adzan. Nah, gitu ya. Kenapa kok begitu? Karena nanti takutnya termasuk ayat-ayat yang seperti ini. Ada orang manggil kita, wong dia bisanya begitu. Yang mau juga cuman itu. Bisanya juga begitu. Ya sudah, biarin dulu. Nah, dengan kita belajar, siapa tahu nanti ada keberkahannya sehingga meningkat. Nah, itu begitu. Itu gara-gara kita yang mau tuh tidak mau. Nah, maka Allah ganti yang seperti itu. Itu loh. Yang suaranya bagus nggak mau, yang katanya pandai tadi tidak mau. Maka Allah tidak kurang akal diganti untuk ngejek kita. Nah, tengok, aku tidak apa-apa buatin seperti ini biar salah-salah, yang penting mau. Sesuai dengan ayat kemarin dulu. Fa saufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalau kita yang katanya tahu, katanya agamis, katanya orang yang depan tidak mau, nanti diganti, kita diejek Allah. Diganti dengan yang ecek-ecek. Nah, untuk ngino kita aslinya. Nah, itu gitu. Dari Allah tuh begitu. Nah, karena kita yang tahu-tahu tadi, kita yang ibaratnya orang terdepan tadi tidak mau diganti karena Allah
itu tidak butuh kita, tapi kita tuh yang butuh Allah. Nah, itu walal mu'alif rahimahullah. Kalau kita nggak sungguh-sungguh ya ganti. Nak suaranya jelek, nak bagus, Allah pengen ganti. Nah, maka kita harus menjadi semangat untuk menjalankan agamanya Allah. Kalau kita nggak mau ganti. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kok kita dengar adzan itu, walaupun mungkin kita belum mau hadir ya, atau mungkin belum bisa hadir untuk agak agak awal untuk memenuhi panggilan adzan tadi, ya sudah, kita jangan banyak komplain. Nah, ya, bicara begitu nanti menjadi termasuk ayat ini di hati kita, akhirnya menjadi kita tuh seolah-olah tuh mengejek, seolah-olah tuh menghina. Nah, itu jangan ya. Karena memang normalnya orang Islam itu ya sholat, dan normalnya sholatnya orang Islam tempat ibadahnya itu ya memang di masjid. Itu loh, tidak mungkin orang Islam kok ke gereja itu, atau mungkin yang orang Kristen kok ke masjid. Ya kan gitu. Yang sepantasnya atau sewajarnya ke masjid itu ya orang Islam. Nah, itu begitu. Nah, nanti kalau masjid kita digunakan oleh orang non-Islam, kita marah pula, padahal salah kita sendiri. Masjid kita anggurkan selama-lama ini, ya kan gitu. Nanti dipakai oleh orang non-Islam, nah kita pula marah katanya. Nah, padahal salah kita sendiri. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Nah, terus ini tentang fikih ya. Ini mohon maaf kalau dalam fikih itu menurut madhab Abu Hanifah ya. Kalau menurut madhab Abu Hanifah, kita itu kok main-main dalam mau sholat atau sesudah wudhu, kita tuh enggak istilahnya tuh enggak bersegera. Itu kalau menurut madhab Abu Hanifah wudhu kita batal. Kita sudah wudhu atau kita itu ibarat tadi tuh main-main, nah, terus kita wudhu, maka wudhu kita tuh menjadi batal. Itu menurut madhab Abu Hanifah itu begitu. Masih enak madhab Syafi'i. Kalau di madhab selain Abu Hanifah, yang batal itu ketika sholat wae. Kalau menurut madhab Hanafi, kalau kita main-main atau kita bergurau sebelum sholat ataupun ketika sholat, itu wudhunya batal, sholatnya batal. Tapi kalau madhab lain, madhab Maliki, Syafi'i, madhab Hambali, itu sholatnya wae batal kalau kita main-main. Nah, itu begitu. Contoh ngomong atau ngejek dan lain sebagainya. Tapi kalau madhab Hanafi, wudhunya ya batal, sholatnya ya batal. Untung kita tidak pakai madhab Hanafi, ya kan? Ya kadang gitu, ya kan, nyari enak terkadang, ya kan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kita tuh tidak tahu ya, padahal kita Indonesia itu bercampur aduk madhab 4 itu. Madhab 4 itu bercampur aduk. Kalau tidak percaya, cari nanti tentang madhab. Contoh kita sholat Jumat di sini, di tempat kita ini, itu kalau kita nak pakai madhab Syafi'i itu sudah tidak masuk lagi sama sekali. Ada karena madhab Syafi'i itu harus ada 40 orang. Terus satu desa itu Pak Kadus masjidnya harus 1. Kalau sudah ta'adud seperti ini, yang 2 tidak sah. Mana yang kendian itu tidak sah. Yang ada duluan, yang khutbahnya lebih dulu itu yang sah. Nah, itu begitu. Nah, kalau kita pakai itu, maka kita pakai madhab yang lain. Makanya kok kemarin diterangkan Jumu'ah itu adalah kelompok. Nah, gitu. Nah, tapi kalau Syafi'i kok madhab Syafi'i kok 40, Pak. 40 itu yaitu tadi umpama sedesa itu 1 masjidnya. Ya kita terkadang 1 kadus masjidnya 2. Nanti imam sama bilalnya tidak cocok, ya kan? Debat gitu buat masjid lagi. Kalau kita kan begitu. Kalau di sana kan tidak begitu.
tapi ya baiklah wong daripada ndak apa kan gitu. Cuma andai kan nih tadi ya kan. Ya kalau harus madhab orang Jumatan harus 40 tadi, itu di Qur'annya ya ndak ada, di hadisnya juga nggak ada. Nah, kenapa Imam Syafi'i memberikan fatwa begitu? Karena di waktu itu Islam tuh lagi ideal-idealnya. Nah, dan satu Madinah atau satu kota itu satu masjid, atau satu desa satu masjid. Kalau kita ini sudah ta'adud, maka terkadang kita dengar harus batanya sungai ini itu segala macam ya kan. Nah, itu karena madhab Syafi'i gitu. Kalau kita ya males pusing, terserah situlah. Nak Jumatan lah yang pada situ, nak diulak jong situ, nak masjid Kutubaya situ, nak masjidnya Pak apa Kadus Sano ya terserah ya kan. Yang penting Jumatan lah. Ya ada cocok ya ada Jumatan gitu ya kan gitu. Apa Mas Nur kalau pertanyaan ngawurnya gitu ya. Jawaban ngawurnya macam mana? Yang penting Jumatan. Nah, itu jawaban ngawurnya ya. Gampang ya. Qaulal mu'allif rahimahullah itu begitu. Yang penting mau Jumatan sudah jadilah. Nak 5 orang, nak 10 orang ya kan. Nah, terserah. Yang penting Jumatan. Itu gitu sudah selesai. Jadi pokoknya kalau kita belum bisa melakukan agama itu atau mengikuti kegiatan agama itu, rumusnya jangan mengejek. Titik. Rumusnya jangan mengejek. Kalau kita kok belum bisa atau belum mampu mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik dalam agama ini, jangan mengejek atau jangan memusuhi atau jangan menghalangi. Jangan protes lah intinya ya. Itu begitu. Kalau kita belum mampu untuk melaksanakan sesuatu yang baik, jangan ngejek, jangan menyalahkan, jangan menghalangi. Nah, itu qala al-mu'allif rahimahullah. Wa nazala, dan turun lama qala ketika mengatakan siapa Yahudi, orang Yahudi, lin Nabi, kepada baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biman, kepada orang-orang tu'minu, yang beriman siapa man minar rusuli, dari utusan. Faqala, maka lalu berkata siapa Yahudi, billahi, demi Allah, wa ma anzala ilaina, dan tidak menurunkan siapa Allah ilaina kepada kami al ayat itu, ayat yang belakang ya. Nah, itu apa yang depan kemarin. Nah, itu falama dakaro, ketika menerangkan siapa Isa, Nabi Isa, qalu, berkata siapa Yahudi, la na'lamu, tidak mengetahui siapa kami, dinan, kepada agama, saron, yang lebih jelek, min dinikum, dari agama kalian semua. Jadi termasuklah ketika adzan pertama kali didengungkan. Nah, terus ini kisah adzan ya. Adzan itu bukan dari baginda Nabi. Adzan itu untuk memanggil waktu sholat itu dulu memang ya berdebat para sahabat. Ada yang usul pakai kelenteng, teng 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 teng. Nah, ada yang usul pakai trompet. Ya dan lain sebagainya, namanya orang banyak kan. Ya akhirnya entah macam mana para sahabat itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilham. Iyalah yang sampai sekarang kita dengar ini, yaitu lafadz Allahu Akbar 4 kali, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas sholah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, terakhir la ilaha illallah. Ya cuman itu lafadz adzan itu. Nah, itu gitu ya. Pak, ada orang kok dikasih subhanallah alhamdulillah, biarin, anggap baik gini, apa namanya, ngetes mic Pak ya. Nah, tasbihnya tuh anggap baik ngetes mic, di bang tes 1 2 3, nah, kan lebih baik subhanallah alhamdulillah, oh iya sudah hidup kan gitu, anggap begitu. Sholawatnya itu baru ada pendapat bahwa itu hukumnya sunnah, itu gitu. Mau kok ada sholawat Isra'iyah itu loh, yang assalatu wassalamu alaik, itu namanya sholawat Isra'iyah. Kalau bahasanya Pak Kadus itu tarhim ya. Nah, itu
sholawat Isra'iyah. Sholawat Isra'nya baginda Nabi. Nah, itu aslinya begitu. Itu namanya. Kalau belum tahu ya. Yang kita tahu kan tarhim itu. Nah, itu nama sholawat Isra'iyah. Kalau yang kita baca tahiyat akhir, itu nama sholawat Ibrahimiyah. Nah, itu seperti itu. Dan lain sebagainya. Banyak sholawat itu, gitu ya. Jadi, jangan sampai kita membentur-benturkan antara satu sholawat dengan sholawat yang lain. Karena saking tidak pahamnya kita tadi, gitu loh ya. Sebelum adzan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya sudah dapat kesunahan. Yang lainnya kok ditambahin, anggap tadi ngetes mic, wong yo ucapan baik we ya, kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Nah, itu seperti itu. Jadi jadilah adzan yang itu tadi. Lah perkara mungkin yang adzan kok masih anak-anak kita ya. Ya jangan terus dikato-kato macam kambing kecepit, ya jangan. Wong anak-anak kita tuh sudah belajar mau adzan itu alhamdulillah. Atau tadi mungkin yang suaranya kayak kakek-kakek itu, Allah yang mau itu. Yang mau itu, yang suara kenceng kayak Pak Sekdes itu belum bangun. Semacam mana lagi? Yes, biarin ya kan itu. Untung-untungan ada yang adzan gitu loh. Kita harus sudah bersyukur ada yang manggil kita, ada yang mengingatkan kita untuk memanggil untuk sholat. Nah, itu begitu. Pokoknya intinya begini. Sholat, adzan dan lain sebagainya itu hablum minallah di rumusnya. Hablum minallah, hubungan kepada Allah. Jadi kita jangan turut campur. Orang sholat tak keliru tak salah, urusan dia. Tak benar tak tidak, urusan dia. Yang penting sudah mau sholat. Itu jangan ribut. Kayak kita sudah dapat SK untuk tukang biji, tukang nilai. Jangan ya. Artinya kalau hablum minallah itu berarti hubungan dia dengan Allah. Kita jangan ikut campur. Nah, sudah bisa dipahami itu? Itu bahasa kasarnya tuh begitu. Lah kecuali kita atau orang itu pas belajar tata caranya sholat, lah itu baru diajari yang sebenar-benarnya. Atau beliau pesan kepada kita, Pak, sholat kita dibenerin toh, kalau ada yang keliru lain ceritanya. Ya tapi ya jangan pas itu, pas dia hubungan dia dengan Allah ya biarin. Kita nggak ada wewenang di masalah itu. Nah, gitu ya. Itu caranya begitu, harus bisa membedakan bahwa itu hablum minallah. Urusan orang itu, hubungan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila min qabl wa anna aktsarakum fasikun. Qul katakanlah wahai Muhammad, katakanlah ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab, hal tangkimuna apakah menyalahkan, tangkiruna artinya menolak atau mengingkari kalian semua, minna dari kami semua, illa an amanna kecuali jika iman siapa kami billahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma dan segala kitab-kitab atau wahyu-wahyu ungsila yang diturunkan apa ma ilaina kepada kami, wa ma dan kitab-kitab ungsila yang diturunkan apa ma min qablu dari sebelum kami. Nabi Muhammad itu disuruh ngomong sama ahli kitab, ya ahli kitab, ngomong kok kami itu diturunin kitab juga sama Allah, kenapa sih kamu kok mengingkarinya? Padahal kami beriman dengan yang Allah turunkan kepada kami dan juga yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum kami. Makanya rukun iman termasuklah iman kepada nabi dan rasul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, iman kepada kitab-kitab Allah.
Nah, kan gitu. Ya Quran, Injil, Zabur, Taurat. Kan sebelum Quran itu kita diwajibkan beriman. Kalau tidak beriman termasuk tidak iman. Nah, kan gitu. Ilal anbiya, kecuali nabi-nabi. Ilal anbiya, kepada nabi-nabi. Wa anna aksarokum, dan sesungguhnya kebanyakan kalian semua itu fasikuna, pada rusak semua. Atfun artinya lafat fasikun itu diatofkan atau digabungkan ala an amanna atas lafat an amanna. Al makna, adapun maknanya itu ma, hukum atau kitab atau rasul tadi, tangkiruna, yang pada mengingkari kalian semua, illa imanina, kecuali iman kami, wa mukhalifatukum, dan juga perbedaan antara kalian semua, fi adami qabulihi, di dalam tidak adanya menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'abbari, yang diibaratkan anhu, dari pengingkarannya orang-orang ahli kitab, bil fusuki, dengan kefasikan atau kerusakan. Al-lazimu, yang lazim, artinya itu pasti atau yang patut, anhu, dari kitab atau ma'unzila. Walaisa, dan tidak ada apa hada, inilah ma'unzila itu, mimma, dari sesuatu, yungkiru, yang mengingkari siapa ahli kitab. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum qiradata wal khanazira wa abadat tagut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal unabbiukum, apakah tidak menerangkan, ay akhbirukum, artinya mengabarkan siapa kami atau saya, akum, kepada kalian semua, bisarrin, dengan kejelekannya, ay min ahli dalika, artinya dari ahli demikian kitab, alladzi tangkimunahu, alladzi, yaitu kitab, tangkimuna, yang pada mengingkari siapa kalian semua, masubatan, sebagai balasan, sawaban, artinya sebagai balasan. Artinya gini, kamu kok pada ngayal terus, apa kamu tidak dengar apa yang disampaikan balasan dari orang-orang yang mengingkari dari rasul-rasul terdahulu gitu loh. Bimakna jazaan, dengan maknanya jaza. Artinya gini, ahli kitab waktu itu kan dimarahi Allah gitu loh. Kamu kok nggak percaya itu bagaimana? Apa kamu nggak pernah dengar, nggak pernah nengok bahwasanya dulu orang-orang yang mengingkari apa yang disampaikan Nabi itu dihukum atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditenggelamkan di laut, ada yang dibalik di bumi, dan lain sebagainya. Indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa, adapun orang-orang yang mengingkari itu, man, orang-orang la'ana, yang sudah mengutukhu, kepada orang tersebut atau rombongan tersebut, siapa? Allahu, Allah Subhanahu wa taala. Laknat dari Allah itu maksudnya abada, menjauhkan siapa Allahu, kepada man, an rahmatihi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba, dan murka siapa Allah Subhanahu wa taala alaihi, kepada orang-orang yang ingkar. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah minhum, sebagian dari mereka yang ingkar, menjadikan al-qiradata, menjadi kera, wal khanazira, dan juga berubah bentuk menjadi babi, bil maskhi, dengan mengubahnya. Wahai ahli kitab, bahasa kita sekarang yo, kalian kok tidak percaya apa tidak dengar cerita-cerita tentang umat terdahulu, yang kalau tidak mau percaya langsung disambar petir, tobatnya pakai bunuh diri, ya kan?
Terus tobatnya kalau tidak di Palestina tidak diterima, hukumannya kalau tidak percaya langsung ditenggelamkan di Laut Merah. Ada yang nanti diblesekan di bumi seperti Korun dan lain sebagainya. Lah, dicontohkan di sini termasuklah orang-orang yang cerita zaman dahulu sebelum Nabi yang dimarah dan dilaknat Allah. Allah menjadikan mereka itu menjadi kera wal khanazira, dan Allah merubah bentuknya menjadi babi. Waman, dan orang-orang abada yang menyembah atau buta kepada setan. Syaitanu artinya setan, bitoatihi dengan taat kepada setan. Waro'a, dan juga menjaga kepada pekerjaan-pekerjaan atau gawainya setan. Fi minhum, waro'a, dan juga menjaga fi minhum di dalam lafat minhum, maknan di dalam maknanya min dari lafat min, wa fima, dan di dalam lafat-lafat qablahu yang sebelum min, lafduha sebagai lafadznya apa itu tadi, minhum tadi. Wahum, adapun mereka itu al yahudu, golongan orang-orang Yahudi. Wa fi qiraatin, dan di dalam bacaan yang lain bidomil ba'i, dengan dibaca domah ba'nya, wa abudat, wa idhofatihi, dan juga mengidofakan abadat tauguti gitu, bukan taugutu, ilama kepada lafat ba'dahu yang setelah lafat abadu. Ismun itu nama, ismu jam'in yaitu isim jamak, li abdin dari lafat abdun. Wa nasobau, dan dibaca fathahnya ba bil atfi karena menjadi atop alal qirodata, atas lafat al qirodata. Lah, orang-orang yang sebagian mereka dijadikan oleh Allah menjadi kera, menjadi babi tadi, dan menjadi serupa setan tadi, ulaika, adapun mereka semua itu sarun, jelek sekali apanya, makanan, tempat kembalinya. Ayatamyizun artinya memilih tempat kembalinya. Li'anna ma'wahum, karena sesungguhnya tempat kembalinya mereka itu an-naru, besok ke neraka. Wa adallu, dan paling sejelek-jeleknya ansawa isabili, dari jalan yang sejelek-jeleknya jalan, dari sejelek-jeleknya jalan yang lurus. Tariqul haqqi artinya jalan yang benar. Wa aslusu'i, dan asal daripada kejelekan itu alwastu, tengah-tengah. Wa dzakara, dan menerangkan syarrun kepada jelek. Wa adallu, dan lebih sesat fi muqabalati qaulihim, di dalam menerima ucapan-ucapan mereka. La na'lamu, tidak mengetahui siapa kami, dinan kepada agama, sirron yang lebih jelek, min dinikum dari agama kalian semua. Jadi mereka itu menjelek-jelekan daripada agamanya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lupa bahwasanya sudah diceritakan dari kitab-kitab terdahulu bahwa setiap orang yang mengingkari dan orang-orang yang menyangkal apa yang disampaikan Nabi dan Rasul terdahulu itu pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dilaknat, ada yang dimurkai, ada yang Allah jadikan kera tadi, ada yang mereka jadikan babi tadi, ada juga yang mereka itu diabdikan untuk setan. Naudzubillah min dzalik. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihimus syuhad labi'sa ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim wa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.